Ya, terlepas dari ini adalah laga pramusim atau persahabatan yang bisa dimaklumi bagi Ronald Koeman untuk mencoba berbagai strategi, sistem, dan permainan dari tim Barcelona itu sendiri. Di sisi lain, memainkan Frenkie de Jong sebagai seorang central defender adalah sesuatu yang cukup membingungkan. Bagaimana tidak, de Jong adalah pemain tengah terbaik Barcelona paling tidak saat ini, dimana dengan memainkannya di lini pertahanan selain membuat lini tengah Barca kehilangan kekuatan terbaiknya, juga membuat pertahanan menjadi tak maksimal. Dan inilah dampak buruk menempatkan Frenkie de Jong di lini belakang Barcelona. Ya, pada musim lalu, tepatnya saat Barcelona bermain menghadapi Juventus di Turin, Ronald Koeman memilih untuk memainkan Frenkie de Jong sebagai pemain bertahan atau central defender. Keputusan yang berani, namun itu merupakan sebuah improvisasi yang harus diambil sang pelatih saat beberapa pemain belakang miliknya mengalami cedera, dan de Jong dinilai berhasil melakukan tugas tersebut untuk menjaga pertahanan Barcelona tak kebobolan sama sekali. Mereka menang 2-0 atas Juventus, dan sejak saat itu, Koeman menjadi cukup percaya diri jika pemain asal Belanda ini bisa bermain di posisi central defender. Ya, kami tahu sangat terbatas dengan pilihan kami di bek tengah sejak awal musim. Jika satu saja tak bisa bermain, kami bakal kesulitan. Namun, saya pikir Frenkie bermain sangat bagus. Ia telah melakukan peran itu bersama tim nasional Belanda, tutur Ronald Koeman kepada Mundo Deportivo usai pertandingan kontra Juventus di musim yang lalu. Ya, apa yang dilakukan Ronald Koeman dengan memainkan Frenkie de Jong sebagai central defender sendiri, itu pun kemudian terus ia lakukan. Menurut data dari transfer market, di musim lalu paling tidak 9 kali Frenkie de Jong memainkan peran sebagai central defender, sebuah pekerjaan yang kemudian ia kembali lakukan di laga malam ini. Ya, bermain di laga persahabatan kontra RB Salzburg malam tadi, Ronald Koeman yang bermain dengan formasi 3-5-2 atau menempatkan 3 bek sejajar di garis pertahanan memang memilih untuk menggunakan Frenkie de Jong sebagai pemain bertahan. Di lini belakang, ia berdua dengan Ronald Araujo dan Clement Lenglet. Sementara di lini tengah, Barca menyediakan Sergio Busquets dan Nico Gonzalez sebagai sebuah sistem yang sejatinya sudah sering Barca gunakan sejak musim lalu, tapi nampak tak berhasil saat harus berhadapan dengan lawan yang menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Lihat saja berbagai peluang yang didapatkan para pemain Salzburg yang tak sanggup dibendung 3 pemain bertahan FC Barcelona malam tadi. Should snuff out this chance. Build up play. Okafor, the help from Neto, and he's sold him short into the centre. Again here though, Salzburg. This surely will be the opener. Nice idea with the back. Next changes are being lined up. The resources available to them. Ya, dalam laga malam tadi, terkhusus di babak pertama RB Salzburg jelas nampak seringkali menembus lini pertahanan FC Barcelona. 3 bek yang diisi oleh Frenkie, Araujo, dan Lenglet nampak tak efektif, di mana akhirnya 2-1 menjadi hasil laga pramusim di Austria kali ini. Bukan hasil yang diinginkan jelas, meski hanya bertajuk laga persahabatan. Ya, meski mendapatkan berbagai kritik terkait sistem permainan 3-5-2 atau karena keputusan untuk menempatkan Frenkie de Jong sebagai pemain bertahan, Araujo coba memberikan komentarnya. Menurutnya, 3-5-2 merupakan sistem yang telah mereka mainkan sejak musim lalu dan tim telah beradaptasi dengan baik. Ini adalah sistem yang kami miliki. Tahun lalu kami memainkan sistem seperti ini dan tim beradaptasi dengan sangat baik pada kedua sistem. Ini merupakan ujian yang bagus dan kami berada di jalur yang benar, ucap Araujo usai pertandingan. Ya, sementara itu, Ronald Koeman yang harus melihat timnya kalau Salzburg menciptakan gol di masa injury time menjelaskan jika penting untuk bisa merubah-rubah formasi. 3 bek berjalan baik musim lalu dan kali ini ia coba untuk menggunakan kembali. Penting untuk dapat mengubah formasi dan 3 bek tengah memberi kami banyak hal musim lalu. Di pramusim ada baiknya untuk mengubah banyak hal. Tetapi itu tidak berarti bahwa kami akan bermain dengan formasi itu. Saya tidak suka kalah, tapi saya senang dengan apa yang telah kami lakukan setelah seminggu di pramusim, ucap Ronald Koeman. Ya, jadi itulah hari di mana 3-5-2 kembali menempatkan Frenkie de Jong sebagai pemain bertahan, sebuah keputusan eksperimental. Terkhusus ini adalah laga pramusim di mana Koeman ingin mencoba berbagai opsi sebelum laga resmi dimulai.